Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat Hari Ayah buat yang sudah jadi ayah. Banyak anak muda zaman sekarang takut menjadi ibu dan ayah. Takut dengan tanggung jawab. Mungkin melihat entah apa di sekolah teman-temannya, atau mungkin melihat dirinya sendiri dan saudara-saudaranya. Wih, jadi ayah, jadi ibu itu berat. Tapi saya pikir Tuhan memberikan karunia khusus kepada para ibu dan ayah sehingga bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Amin, saudara. Kalau anak Anda sudah besar, itu minimal setengah tugas Tuhan udah selesai. Minimal udah gede gitu kan. Tapi setengahnya lagi itu yang susah. Kalau cuman gede badannya doang sih, cuma dikasih makan saja. Baik, tema kita untuk hari ini adalah Tuhan Yesus memanggil murid. Kalau kita mau kaitkan ke Hari Ayah, itu begini, bedanya apa ayah dengan ibu? Kalau ibu itu, mereka melayani suami mereka, melayani keluarga mereka, anak-anak mereka. Tapi seorang ayah melayani Tuhan. Tuhan memanggil murid. Mari kita buka di dalam Markus pasal yang ketiga. Dan kita akan membaca dari ayat 13 sampai 19. Ini tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Markus pasal 3, kalau sudah dapat kita akan membaca ayat 13 sampai 19. Oke, kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. 1, 2, 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Tolong bantu kami untuk kembali mengasihi Engkau dan untuk mengasihi firman-Mu. Bagaimana Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu. Dan supaya kami merenungkannya, bukan hanya pada saat kami datang ke gereja, tetapi sepanjang minggu, sepanjang hari, kami mengingat-ingat tentang Engkau. Dan panggilan-Mu kepada mereka masih bergema sampai hari ini. Mohon supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami memimpin. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca bagaimana Tuhan memanggil 12 murid pada waktu itu. Apakah hari ini Tuhan masih memanggil murid? Apakah Tuhan masih memanggil orang-orang untuk mengikut Dia? Jawabannya pasti. Ya, Tuhan masih memanggil. Dan Tuhan memanggil kita. Ya, kita adalah murid-murid Yesus. Walaupun kita bukan rasul, juga kita tidak dikasih kuasa untuk pergi melakukan mujizat lalu mengusir setan. Tetapi kita juga adalah murid Yesus. Dan sama seperti dulu para rasul ini belum menjadi rasul, 12 ini mereka juga dipanggil. Mereka tadinya juga murid. Mereka dipanggil. Ada 12 orang murid ya, yang spesial, lalu kemudian kita juga dipanggil. Nah, ada 3 hal yang ingin kita lihat dari perikop ini.
Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus memanggil murid-muridnya untuk suatu tujuan. Jadi, mereka tadinya sudah merupakan murid-murid. Ya. Mereka dari antara murid-murid itu, lalu kemudian dipanggil. Katanya Tuhan memanggil siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang dipanggil, mereka datang kepadanya. Ya. Jadi, mereka sekarang dipanggil dan dipisahkan dari murid-murid tanda kutip biasa. Ada murid-murid, Tuhan Yesus sudah naik berdoa semalam-malaman di bukit, lalu kemudian pada hari siang, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu ia memilih 12 di antara mereka. Kamu, 12 orang. Mungkin awalnya mereka tidak tahu, saya dipilih oleh Tuhan untuk apa? Ini di antara teman-teman saya, murid-murid Tuhan Yesus, saya dipanggil, saya maju ke depan, dan saya datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk tujuan apa? Kenapa mereka dipisahkan dari murid-murid yang lain? Kalau murid-murid yang tanda kutip biasa tadi, mungkin mereka menyertai Tuhan Yesus, tetapi tidak senantiasa. Kalau kita baca, mereka dipanggil untuk menyertai dia senantiasa. Ya. 12 orang ini. Kalau murid-murid yang biasa, mungkin mereka mengikut Tuhan Yesus kalau kebetulan Yesus lewat daerah mereka. Kalau kebetulan Tuhan Yesus lagi di sana, lalu kemudian mereka dengar, oh ada Tuhan Yesus, maka mereka mau mendengar, mereka mengikuti dia. Tuhan Yesus lagi berjalan, mereka mendengarkan. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi, mereka mungkin mau ikut. Tetapi kadang-kadang, kalau misalnya murid-murid yang biasa, mereka belum tentu mendengar semua pengajaran Tuhan Yesus. Belum tentu mereka mendapatkan penjelasan semua perumpamaan Tuhan Yesus. Makanya waktu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan begini, begitu, sebagian tidak mengerti. Lalu belakangan baru 12 murid ini, pada waktu pribadi dengan Tuhan, mereka bertanya, Guru, tadi apa arti perumpamaan yang tadi? Tuhan Yesus bilang, kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti. Nah tentu murid-murid yang lain ya, yang cuman, oh Tuhan ini guru yang baik, Tuhan ini hebat sekali, dan lain sebagainya. Mungkin mereka tidak mendengar kelanjutannya. Mungkin sempat mereka tidak mengikuti Tuhan, lalu Tuhan ada kasih perumpamaan, mereka tidak dengar. Tetapi 12 orang ini Tuhan panggil. Sejak dari zaman Yohanes Pembaptis untuk menyertai dia senantiasa, supaya Tuhan mau mereka mendengar semua pengajaran Tuhan Yesus, supaya mereka paham semua perumpamaan-perumpamaan, supaya nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus mereka dengar, karena nanti Tuhan mau mereka menjadi saksi, lalu kemudian mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Jadi mereka beda. Kalau murid yang biasa, yang lain, mereka masih tetap tinggal di dalam kehidupan mereka yang lama, yang biasa. Kan mereka masih punya keluarga, mereka punya rumah, mereka punya segala sesuatu pekerjaan. Tetapi murid-murid yang ini dipanggil untuk meninggalkan segalanya. Mereka dipanggil untuk menyertai Tuhan Yesus. Jadi Petrus meninggalkan jala dan perahunya, meninggalkan orang tuanya. Petrus sudah punya istri, dia tinggalkan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Bukan diceraikan, ditinggalkan sementara. Ada yang meninggalkan rumahnya, ada yang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan pekerjaannya. Ketika Tuhan Yesus panggil, ikutlah aku. Mereka berdiri dan mengikut Tuhan Yesus. Jadi, ke-12 rasul ini dipanggil untuk berbeda dengan murid-murid yang lain. Dan bukan hanya untuk menyertai Tuhan Yesus. Mereka disuruh untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Ini adalah sesuatu yang mungkin bagi mereka baru. Ya. Karena sebelumnya dalam perjanjian lama, dalam zaman itu mereka taunya hukum Taurat. Tetapi sekarang semenjak Yohanes Pembaptis tampil lalu kemudian berseru bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mereka pertama kali mendengarkan Injil dalam bentuk kabar baik begitu. Dan Tuhan mau supaya saya pilih 12 orang ini memberitakan Injil.
Sebenarnya, semua murid nanti akhirnya untuk memberitakan Injil. Makanya di Kisah Para Rasul pasal 1, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kumpulkan murid-murid yang masih tersisa itu. Ada sekitar 120 orang. Lalu mereka disuruh untuk menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa. Lalu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, diperintahkan untuk memberitakan Injil. Sampai meninggalkan segala sesuatu. Nah, karena ini adalah hari ayah, maka saya kasih sedikit analisa untuk para ayah atau para calon ayah. Karena waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya ini, ada yang sudah berkeluarga, misalnya Petrus, dia punya mertua. Dan ada yang masih muda, kayak Yohanes. Ya, dia masih anak muda. Jadi, Tuhan bisa panggil yang sudah berumur maupun yang masih muda. Semuanya bisa Tuhan panggil. Nah, kita ambil contoh yang sudah berumur ini. Dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan keluarganya, anak istri, dia tinggalkan. Pertanyaannya, apakah anak dan istrinya, apakah orang tuanya itu menyesali keputusan si Petrus? Seandainya ini ada satu keluarga, lalu kemudian bapaknya dipanggil oleh Tuhan, dan bapaknya mengasihi Tuhan, lalu berkata, saya akan mengikut Tuhan, bahkan seandainya saya harus meninggalkan segala sesuatu pun saya rela karena saya mau mengikut Tuhan. Apakah anak dan istrinya akan menyesalinya? Apakah mertuanya? Kalau mertuanya, kita baca, ternyata tidak menyesalinya. Ya, waktu mertuanya sakit itu, Tuhan Yesus datang ke situ, demam. Lalu kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mertuanya Petrus dan sembuh. Lalu mertuanya itu bangkit dan melayani mereka. Kalau seandainya Petrus tidak mengikut Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus akan mampir ke situ? Dan kita tidak tahu kan. Tetapi dengan Yesus mampir ke situ, ya. Lalu kemudian Petrus bilang, guru, ini ibu mertuaku. Lalu Tuhan sembuhkan. Oh, puji Tuhan. Mertuanya tidak menyesalinya. Bagaimana dengan anak istrinya, saudara? Keputusan Petrus mengikut Tuhan adalah keputusan terbaik yang Petrus buat. Terbaik. Keputusan Petrus untuk meninggalkan jalannya, perahunya, bapaknya, orang tuanya, dan keluarganya. Lalu kemudian mengikut Tuhan Yesus, senantiasa kemanapun Tuhan pergi, dia ikut Tuhan Yesus naik ke gunung, dia ikut Tuhan Yesus ke gunung, sampai dia melihat bagaimana Tuhan Yesus terubah, tertransformasi, tertransfigurasi dalam bentuk kemuliaannya. Wow. Dia sampai ikut Tuhan Yesus ke laut. Tuhan Yesus bilang, sini, turun, ya, berjalan di atas air. Keputusan Petrus untuk mengikut Yesus kemanapun adalah keputusan yang terbaik. Kalau dia tidak membuat keputusan itu, tidak akan dia naik ke gunung bersama Tuhan Yesus, tidak akan dia berada di atas air bersama Tuhan Yesus, tidak akan dia berada di taman itu bersama dengan Tuhan Yesus, tidak akan dia disalibkan seperti Tuhan Yesus, tetapi terbalik. Kalau dia tidak mengikut Yesus. Keputusan Petrus sudah yang terbaik. Lalu saudara, demi memberitakan Injil, ke-12 orang ini Tuhan persiapkan sedemikian rupa. Ya. Karena Tuhan punya waktu sangat terbatas di bumi. Hanya beberapa tahun saja, mungkin 3, mungkin 3,5, mungkin hampir 4 tahun. Maka 12 orang ini Tuhan pilih untuk menyerap segala sesuatu yang Tuhan Yesus akan ajarkan dalam beberapa tahun itu. Maka mereka harus mengikut Tuhan Yesus, mereka harus belajar, istilahnya itu lebih daripada kuliah, saudara. Kalau kuliah itu palingan 1 hari berapa jam, tetapi ini menyertai Tuhan Yesus senantiasa, berarti 1 hari 24 jam. Kalau 1 jam dihitung 1 SKS, berarti mereka sudah berapa jam? 3 hari ada 72, 7 hari berapa? Segitulah dikali 24 jam SKS-nya. Waduh, ini sudah lebih dari S3, saudara. Ya, lulus PhD, ThD,
Nah, semuanya yang di itu. Karena mereka mau Tuhan persiapkan. Segala sesuatu yang mereka akan butuhkan. Pengajaran, doktrin, semuanya Tuhan mau ajarkan kepada mereka. Dan bukan hanya itu, karakter mereka mau dibentuk. Mereka disuruh mengikut Tuhan Yesus. Lalu kemudian melihat Tuhan Yesus hidup. Mereka sampai terkagum-kagum. Petrus memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berdosa dengan mulutnya. Tidak ada dusta dalam bibirnya. Siapa di dunia ini, saudara, yang tidak pernah berdosa dengan bibirnya? Tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang tidak baik, tidak pernah tidak ramah, tidak pernah marah tanpa sebab, tetapi Yesus sempurna. Wow, mereka melihat Tuhan Yesus bagaimana dia berdoa, bukan saja sampai larut malam, tetapi bangun pagi-pagi untuk berdoa juga. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus lebih mementingkan pekerjaan rohani daripada makan. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus memiliki empati kepada orang-orang yang sakit. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus bisa memilah-milah antara orang-orang yang tulus dengan yang pura-pura. Lalu bagaimana Tuhan Yesus membawa dirinya, menyikapi itu. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus walaupun memiliki kuasa yang tak terbatas, tetapi membatasi diri. Walaupun memiliki kemuliaan yang tak terhingga, tetapi merendahkan diri. Semua itu adalah untuk membentuk karakter mereka. Mereka mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka menyaksikan bagaimana orang Kristen, yang artinya adalah Kristus kecil, hidup. Jadi, sekarang kalau kita tarik ke sekarang, apakah hanya 12 orang ini saja yang Tuhan panggil? Apakah hanya 12 orang saja yang Tuhan ingin bahwa mereka mengasihi Dia? Apakah hanya 12 saja Tuhan anggap cukup? Orang yang meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Dia. Apakah hanya 12 orang saja yang Tuhan anggap cukup untuk memberitakan Injil? Apakah hanya 12 orang saja yang Tuhan anggap, oke, inilah murid-murid saya yang nanti akan saya utus? Tidak. Yang Dia maksud juga adalah kita, Anda dan saya. Jadi, Tuhan mau supaya kita, walaupun tidak dikasih kuasa, walaupun kita tidak dijadikan rasul, tetapi melakukan hal-hal yang para rasul ini dipanggil untuk melakukannya. Ya, untuk menyertai Tuhan, untuk meninggalkan segala sesuatu, untuk memberitakan Injil. Ketika Tuhan memanggil seseorang, ada tujuannya. Nah, Tuhan ketika memisahkan mereka, Tuhan memisahkannya dari murid-murid lain dan dari dunia ini. Dan ketika Tuhan memisahkan kita dari dunia ini, ada yang rela dan ada yang tidak rela. Ada yang Tuhan panggil, ini nggak jadi rasul, karena dia beralasan. Dia bilang, oh guru, biarkanlah aku menguburkan ayahku terlebih dahulu. Oh guru, izinkanlah aku tunggu sampai begini segala macam. Oh Tuhan, dia ada banyak alasan. Kalau Tuhan panggil, lalu dia tidak rela untuk meninggalkan segala sesuatu, ya sudah. Ya sudah, Tuhan bilang, oke, nggak apa-apa. Ya, Tuhan akan cari orang lain yang rela. Nah, hari ini jangan bilang bahwa Tuhan tidak menuntut supaya saya meninggalkan segala sesuatu. Jangan berkata bahwa Tuhan tidak menuntut saya untuk meninggalkan segala sesuatu, karena mungkin belum tiba saatnya. Tetapi mungkin nanti akan ada saatnya ketika itu dituntut dari kita, bahwa untuk hanya datang ke gereja saja, Anda harus mempertaruhkan nyawa, atau mempertaruhkan kebebasan Anda. Mungkin sekarang
kita punya kebebasan, kita bisa bertemu secara terbuka. Tetapi panggilan ini termasuk kalau sampai kita harus meninggalkan segala sesuatu, kita tetap mengikut Tuhan dan menyertai Tuhan. Lalu hal yang kedua, saudara, Tuhan memanggil murid-muridnya ini. Ternyata ada yang berharga di mata Tuhan. Dan yang berharga di mata Tuhan itu tidak sama dengan yang berharga di mata manusia. Kalau kita lihat ternyata di antara murid-murid yang Tuhan Yesus panggil, tidak ada yang secara duniawi hebat atau berharga. Ya, tidak ada yang menurut pandangan kita cocok untuk dijadikan soko guru dalam jemaat. Mana ahli Tauratnya? Mana orang Farisinya? Mana guru-gurunya? Di mana pejabatnya? Kalau Tuhan Yesus mau mendirikan kerajaan, mana orang-orang kuatnya? Dan lain-lain. Di manakah orang-orang yang nanti akan menopang jemaat? Ya, di mana orang kayanya? Di mana yang bisa dijadikan pilar, ini pendukung jemaatnya? Mana? Ini semua adalah nelayan, ya, pemungut cukai, anak muda. Ini yang dipanggil. Tetapi, waktu Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul, di 1 Samuel pasal 16 itu, Tuhan Yesus bilang kepada Samuel, jangan melihat parasnya atau perawakannya. Ya. Jangan melihat, karena itu yang dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Manusia melihat paras dan perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Karena apa yang berharga di mata Tuhan, itu berbeda dengan yang berharga di mata manusia. Dan ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, 12 orang ini secara khusus, ya, dengan suatu tujuan, itu karena Tuhan melihat sesuatu. Nah, murid-murid ini, 12 orang ini, nanti di Wahyu pasal 21, coba kita lihat di Wahyu pasal 21, nanti akan dikasih semacam hadiah gitu, ya. Kan mereka sudah meninggalkan segala sesuatu. Petrus bilang, ya, kami sudah meninggalkan rumah kami, anak istri kami, segala macam. Apa yang akan kami dapatkan? Sebagian dari hadiah itu ada di pasal 21. Wahyu pasal 21 tentang Yerusalem kota baru, kota Yerusalem baru. Ya. Ini nanti bakalan luar biasa karena dia akan melayang-layang. Tetapi coba lihat di pasal 21-nya, ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu zamrud. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang ke-11, batu lazuardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. 12 ini mengacu kepada bukan cuma ke 12 suku Israel, tetapi juga ke-12 rasul. Karena ke-12 rasul itu dipilih sesuai dengan jumlah suku Israel. Mereka akan menjadi dasar dari kota baru, Yerusalem. Dan batu-batu permata yang Tuhan pilih ini, ya, kalau Anda lihat, tidak ada berlian di dalamnya, ya, tidak ada emas, tidak ada mirah, delima, apalagi yang manusia sekarang anggap paling indah. Berapa banyak di antara batu-batu ini yang Anda kenal? Berapa banyak? Nggak banyak ya. Karena ini tidak terkenal. Dan dalam anggapan manusia, biasa aja. Permata sih permata. Tetapi ada permata yang lebih cantik, lebih indah. Tetapi kenapa Tuhan pilih permata-permata ini? Nah, ini penjelasannya agak panjang. Biasanya cahaya yang kita lihat ini, ya, baik di luar, dari matahari segala macam, yang kita lihat itu merupakan pantulan, ya, pantulan dari mana-mana. Dan sifatnya tidak murni.
Karena dia terdiri dari banyak gelombang. Karena gelombang itu nanti menentukan warna. Kalau warnanya biru, warnanya ungu, maka itu gelombangnya pendek. Kalau yang warna merah, warna jingga, itu gelombangnya lebih panjang. Ya. Jadi ketika semua gelombang-gelombang itu bercampur, maka kita melihat cahaya warna putih. Gitu, cahaya warna putih. Kalau cuma satu jenis, itu namanya cahayanya cahaya yang murni. Juga cahaya yang kita lihat dari pantulan-pantulan semuanya dari matahari segala macam, itu tidak terpolarisasi. Polarisasi itu artinya gelombangnya itu satu bidang. Jadi kalau misalnya Anda lihat bidangnya begini ya, maka gelombang cahayanya itu begini, satu bidang. Tapi mungkin ada cahaya yang lain yang bidangnya begini gitu. Nah, jadi dia begini. Jadi begini. Ya. Nah, itu polarisasinya. Kalau cahaya yang tidak murni, itu banyak panjang gelombang dan tidak terpolarisasi. Baru dalam generasi belakangan ini, kita bisa membuat suatu sumber cahaya yang sama panjang gelombangnya dan sama polarisasinya. Contoh yang paling terkenal adalah cahaya laser. Ya, cahaya laser itu dia panjang gelombangnya sama semua. Misalnya kalau laser pointer Anda merah gitu ya, merah, maka semua gelombangnya itu memiliki panjang yang sama. Arahnya juga sama. Itu laser. Nah, lalu ilmuwan mengambil permata-permata ini diiris tipis-tipis, lalu kemudian ditaruh di bawah mikroskop untuk lihat. Dan saking tipisnya dia jadi transparan. Karena saking tipisnya, maka bisa tembus cahaya. Dan disinarkan cahaya. Mereka melihat. Ternyata ada dua jenis pembagian batu permata. Anisotropik dan isotropik. Ya. Nah, ketika batu-batu permata yang anisotropik ini disinari dengan cahaya murni, wah, tiba-tiba dia mengeluarkan segala jenis warna dalam pelangi. Dan dengan pola yang indah-indah, yang menakjubkan. Ini batu permata yang anisotropik. Tetapi permata yang isotropik, misalnya berlian, garnet, ya, ruby, itu ketika disinari dengan cahaya murni, dia flat dan dia kehilangan cahayanya. Ya, dia menjadi gelap. Ada yang hitam, ada yang tidak ada cahaya sama sekali. Yang tadinya merah bisa tiba-tiba kehilangan cahayanya, tidak ada cahaya. Ini ibu-ibu perhatikan ya, kalau berlian disinari dengan cahaya murni menjadi jelek. Jadi Anda yang punya berliannya, waduh gede-gede di sini, nanti jadi jelek, saudara. Nah, Alkitab tidak kasih tahu, tetapi di dalam Yerusalem baru itu kan nanti bakalan ada sumber cahaya, yaitu Yesus sendiri. Walaupun tidak dikasih tahu, tetapi apakah mungkin pada waktu itu sumber cahaya dari Tuhan Yesus itu adalah cahaya yang murni, cahaya yang satu jenis gelombang, yang terpolarisasi. Dan itulah sebabnya, maka ketika Tuhan bikin ini, katanya kan itu temboknya dan jalanannya itu terbuat dari emas murni, tetapi tembus pandang seperti kaca. Emas murni yang tembus pandang seperti kaca. Saudara, saya tidak tahu ada emas mana di bumi ini yang saking murninya sampai bisa tembus pandang. Mungkin triknya adalah pada cahaya yang dipancarkan. Kalau yang kita bisa lihat sekarang itu hanya spektrum yang sangat sempit sekali, ya, spektrum cahaya yang bisa kita lihat itu sangat sempit sekali, itu tidak bisa tembus barang-barang padat. Tetapi nanti kalau cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, menurut Alkitab, emas saja tembus. Jadi, ternyata Anda bisa tebak 12 batu permata yang Tuhan pilih untuk menjadi dasar ini. Itu semuanya tipe apa, saudara? Tipe yang anisotropik. Yang ketika disinari dengan cahaya murni kemudian menjadi sangat
bercahaya, sangat menakjubkan. Justru lebih indah daripada yang isotropik, batu permatanya. Dan ini bisa menjadi sedikit bukti bahwa Alkitab benar-benar ditulis oleh Allah. Karena zaman dulu, boro-boro cahaya murni, mikroskop saja orang nggak punya. Gimana mereka bisa tahu bahwa kalau batu permata yang tipe ini, kalau disinari pakai cahaya murni, bakal jadi lebih cakep? Gimana mereka tahu bahwa berlian kalau disinari dengan cahaya murni akan jadi jelek? Mereka tidak tahu. Tetapi kalau misalnya orang disuruh pilih 12 batu permata, berapakah kemungkinannya dia pilih 12 batu permata secara acak dan semuanya anisotropik? Ini pastilah ditulis dan dipilih oleh orang yang tahu tentang properti itu dan yang sengaja memilihnya, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan melihat sesuatu di dalam diri manusia yang kalau disinari bukan dengan cahaya yang biasa kita lihat, justru akan malah jadi lebih cantik, lebih cakep. Karena Tuhan melihat ke dalam hati kita. Dan ketika Tuhan mementingkan hati itu, dia melihat sampai ke dalam, maka itulah yang dia panggil. Nah saudara, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan memanggil berdasarkan melihat hati, maka apakah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah yang hati semacam apakah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Oke, yang ketiga, kita melihat kembali ke Markus pasal 3, bagaimana Tuhan mengubah orang-orang yang dipanggilnya. Ketika Tuhan panggil, tidak ada di antara mereka yang kaya. Tapi bagi Tuhan, itu tidak penting. Kenapa bagi Tuhan, kekayaan itu tidak penting? Ya. Kenapa Tuhan tidak peduli Petrus ini cuma penjala ikan? Karena bagi Tuhan, kekayaan itu adalah sesuatu yang sangat mudah, sangat gampang. Ya. Hanya dengan satu hembusan nafas, Tuhan bisa menciptakan kekayaan. Satu hembusan nafas. Atau dengan satu jentikan jari, Tuhan bisa memusnahkan kekayaan itu. Ya. Tuhan bersin saja, tiba-tiba tsunami yang di pinggir pantai semuanya sudah hancur. Ya. Tuhan batuk saja, gempa bumi, ya. Apa semua hancur. Kekayaan bisa datang, bisa hilang. Tuhan bisa ciptakan kekayaan. Ada seorang janda, dia tadinya adalah istri dari seorang nabi, lalu kemudian suaminya meninggal. Dia minta tolong kepada Elisa. Elisa bilang, kamu masuk ke rumah kamu, pinjam semua itu benda-benda yang bisa menampung minyak. Pinjam dari semua tetangga, lalu kemudian dia mulai tuangkan semuanya. Dan minyak itu tidak berhenti sampai semua kontainernya itu penuh. Bagi Tuhan, kekayaan itu begitu mudah. Oleh sebab itu, ketika dia mulai memilih murid-muridnya, dia tidak mementingkan kekayaan. Ya. Karena bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang penting. Nah, apa yang penting? Ya. Yang penting itu tadi, hatinya. Karena itu yang Tuhan lihat. Kalau sudah ada hatinya, penjala ikan pun Tuhan bisa ubah menjadi penjala manusia. Ya. Anak-anak Boanerges tadi kita baca, anak-anak Boanerges katanya, anak-anak guru. Waduh, kita baca waktu Tuhan Yesus mau lewat Samaria, lalu kemudian orang Samaria tolak, katanya nggak boleh lewat Samaria. Wih, Yakobus dan Yohanes bilang apa? Guru, apakah engkau mau supaya kami panggil api dari langit untuk menghanguskan mereka? Makanya namanya anak-anak guru ya. Mereka emosional, mereka agresif. Tetapi Tuhan ubah mereka. Akhirnya si Yohanes ini menulis surat. Di 1 Yohanes pasal 4 dia bilang, jikalau seseorang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena jikalau seseorang tidak mengasihi orang saudaranya yang dilihatnya, maka tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang tadinya mau memanggil api menghanguskan orang,
sekarang menjadi rasul yang mengasihi sesamanya. Tuhan mengubah. Yang tadinya lama, yang tadinya batu permata yang tidak terpoles, lalu kemudian Tuhan ubah. Bagaimana prosesnya? Pertama, ada dua. Pertama, Tuhan akan memakai doktrin yang benar. Menurut Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran. Tapi bukan sembarang pendengaran. Iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Itu yang akan mengubah seseorang. Ya, iman itu mulai dengan pendengaran. Mendengar artinya ada sesuatu yang diinputkan, sesuatu yang dia dengar, suatu pengetahuan yang baru. Saudara, tahukah Anda bahwa pengetahuan itu adalah kekuatan? Di dalam semua peperangan, ada satu istilah, information is ammunition. Ya, informasi itu adalah amunisi. Dengan mengetahui di mana musuh akan berada, pada saat tertentu, dengan jumlah berapa dan tipenya bagaimana dan mereka mau kemana, maka seorang panglima bisa mengarahkan amunisinya ke situ. Kalau dia tidak tahu musuhnya ada di mana, dia akan tembak sembarangan lalu kemudian tidak kena. Habis amunisinya. Tanpa informasi, amunisi dia tidak berguna. Oleh sebab itu, maka informasi itu adalah kekuatan. Yang bisa memiliki informasi lebih akurat, lebih real time, dia yang akan memiliki keuntungan. Informasi yang masuk ke dalam kita akan mengubah kita. Informasi adalah kekayaan, saudara. Informasi itu kekayaan. Tanya saja yang saham, ya, yang forex segala macam, yang trading, yang mereka sangat-sangat butuhkan adalah informasi. Informasilah yang akan membuat mereka berhasil, menang, mengungguli lawan-lawannya. Informasi, saudara, itu akan mengubah seseorang. Saya punya teman, hobinya adalah minum whisky. Dia biasa cerita, wah kalau yang ini, merek ini rasanya kurang enak. Oh kalau yang merek ini, oh ini merek bagus, katanya. Sampai kena COVID. Tadinya hobinya adalah minum. Lalu kena COVID. Semaput, saudara. Semaput. Hampir lewat. Saya kirimin buku Pak Suhento, yang kapan saja saya mati, pasti masuk surga. Saya bilang, bukannya mau nakut-nakutin, gitu. Ya. Tapi akhirnya, singkat cerita, sekarang dia jadi takut minum. Karena dokternya bilang, ini kamu untung masih lewat. Maksudnya, nggak lewat, sorry. Untung masih hidup. Ya. Tapi ini sudah ada mulai perlemakan di dalam levernya. Sudah ada begini begitu, kerusakan begini begitu. Waduh, nggak boleh minum lagi nih, dia bilang. Jadi sekarang setiap kali dia diajak minum, kan masih ada bosnya segala macam, dia bilang, waduh, kalau dulu saya langsung aja. Tetapi sekarang dia bilang nggak bisa. Saudara, pengetahuan bahwa oh ini buruk untuk saya, dan sudah dirasakan bagaimana waktu dia kena penyakit itu. Dia sudah hampir putus nafasnya. Dia merasakan seperti mau bernafas, tapi tidak ada udara yang masuk. Dia sudah tarik nafas, tetapi seperti belum masuk. Dia bilang dia pikir dia bakal mati. Dia pikir habis ini, malam ini udah terakhir. Itu yang mengubah dia. Pengetahuan bisa mengubah seseorang. Nah, saudara, kalau kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, kita cuma sekedar saja lewat. Siapa di sini yang bertekad untuk membaca Alkitab 1 kali dalam 1 tahun? Lalu kemudian, aduh, ini hari ini pasal berapa sampai berapa? Udahlah, mesti cepet-cepet aja. Pasal 3 ya. Ini Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, memanggil. Lalu kemudian hanya sekedarnya supaya selesai untuk hari itu. Saudara, apalah gunanya Anda membaca? Apalah gunanya Anda hanya sekedar lewat saja? Tetapi kalau Anda tidak memahami, Anda tidak mendapatkan suatu informasi, maka itu tidak akan mengubah kita. Iman itu
adalah mulai dari pengenalan, lalu kemudian akan mengubah perasaan kita, lalu kemudian mengubah perilaku kita. Baru seseorang sesudah dia berubah, bisa dikatakan dia sungguh-sungguh beriman. Karena iman yang tanpa disertai oleh perbuatan, bukanlah iman. Itu hanya omong kosong saja. Kalau dia mengaku bahwa dia orang Kristen, tetapi dia tidak mengasihi Tuhan, dia adalah pendusta. Nah, saudara, jadi ketika Tuhan mau mengubah 12 orang ini, Tuhan mengajar mereka berbagai pengajaran. Dan itu kemudian mereka teruskan. Sehingga murid-murid lain, mereka kasih tahu apa yang mereka dengar dari Tuhan. Itu yang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1. Yohanes bilang, menulis, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami raba dengan tangan kami, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Tuhan mengajar para rasul mengajar murid-murid yang lain, yang kemudian mengajar murid-murid yang di bawahnya lagi, mengajar murid yang di bawahnya lagi, sampai kepada hari ini, yaitu kita. Dan adalah tanggung jawab kita sekarang untuk belajar apa yang diajarkan kepada kita, supaya nanti kita mengajarkannya juga kepada orang lain, kepada murid yang berikutnya. Itu yang akan mengubah kita. Pengetahuan, sehingga kita menjadi beriman. Lalu nomor 2, yang Tuhan pakai untuk mengubah mereka adalah pengudusan. Bahasa Inggrisnya sanctification. Apa itu pengudusan? Jadi pengudusan adalah suatu proses pengkhususan orang percaya. Dikhususkan, dipisahkan. Karena arti dari kudus atau suci, itu artinya dipisahkan. Ya. Jadi pengudusan itu adalah suatu proses memisahkan dari dunia ini. Jadi mereka dipisahkan. Dan bagaimana Tuhan memisahkan? Ya. Nomor 1, Tuhan mengubah kita dari dalam. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, Tuhan bilang bahwa kita sekarang sudah menjadi ciptaan baru. Sudah menjadi baru. Artinya sudah berubah. Kata yang cocok itu adalah sudah bermetamorfosis. Sudah berubah dibanding yang lama. Sudah sama sekali berbeda. Jadi orang yang sudah berubah itu menjadi sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Bahwa keinginan-keinginan dagingnya adalah dosa. Dia menjadi sadar ketika dia hendak melakukan dosa, aduh, ini sebenarnya dosa. Karena dia sudah memiliki pengetahuan, karena dia sudah berubah sifat dasar dia. Nature-nya sudah berubah. Sehingga ketika dia punya keinginan, maka dia bisa tahu bahwa ini sebenarnya keinginan saya ini dosa atau bukan. Mengenai apa yang dia akan pilih, itu pilihan berikutnya. Tetapi karena sifat dia sudah menjadi sifat yang berubah, maka dia akan tahu, dia akan merasa, dan ada rasa bersalah, ada rasa tidak enak ketika dia memilih untuk berdosa. Itu namanya sifat dasar yang sudah berubah. Apakah Anda sudah memiliki itu, saudara? Apakah Anda sudah berubah? Ataukah sifat dasar Anda masih tidak peduli? Masih cuek bebek? Itu berarti Anda belum berubah. Nah, masalahnya banyak orang Kristen zaman sekarang itu sukanya jadi orang Kristen glamping. Ya, glamping itu tidak sama dengan camping. Siapa di sini yang punya hobi camping? Kalau sudah tua mungkin tidak punya lagi. Yang dulu waktu masih muda hobi camping. Waduh. Kalau camping itu, saudara, camping itu panas. Ya. Camping itu digigit nyamuk. Camping itu kehujanan. Udah panas kehujanan lagi. Camping itu itunya apa? Keras. Tempat alasnya itu keras. Jadi banyak orang sekarang itu maunya glamping aja. Ya. Dia mau camping tetapi nggak mau panasnya. Jadi dia pergi ke tempat glamping yang ada AC-nya. Dia mau camping tetapi mau tidur di kasur yang empuk.
Dia mau camping, tetapi tetap punya toilet yang duduk, bukan yang digali. Ya. Dia mau camping, tetapi dia mau tetap menikmati semua keenakan, kenyamanan, kemudahan dalam rumah dia. Tapi namanya camping. Makanya diubah namanya jadi glamour camping. Ya. Pertanyaannya adalah, bisakah orang Kristen dipanggil oleh Tuhan dan dipisahkan dari dunia, tetapi tanpa meninggalkan kenyamanan, kenikmatan duniawi yang dulu ia sukai? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bisa nggak orang Kristen dipanggil dan dikhususkan untuk tujuan yang mulia, dipisahkan dari dunia, untuk menjadi teladan, untuk menjadi garam, menjadi terang, tetapi tanpa dia harus meninggalkan kenyamanan duniawi? Jadi, ingat Tuhan bahwa Tuhan memanggil kita. Dan yang pertama dia lihat itu adalah hati. Yang patut kita pertanyakan adalah, kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang semua dosanya sudah diampuni, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia yang begitu besar, hati semacam apakah yang akan saya persembahkan kepada Tuhan? Hati seperti apa? Kalau saya sudah menerima hidup saya, maka apa yang akan saya berikan kembali kepada Tuhan? Dan ketika Tuhan mau memisahkan kita, relakah kita meninggalkan segala sesuatu? Karena itu yang Tuhan tuntut. Mungkin harga itu tidak segera kita bayar sekarang. Tetapi kalau kita tidak punya tekad itu untuk meninggalkan segala sesuatu, maka suatu ketika bilnya datang, bonnya datang, ayo harus bayar. Bahaya, saudara. Suatu ketika nanti tagihannya datang, apakah kita rela meninggalkan segala sesuatu? Kalau kita rela, maka Tuhan akan mengubah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak mengetahui semua rahasia dan rencana yang Engkau miliki bagi kami. Yang kami tahu hanyalah Engkau memanggil kami. Walaupun kami tidak tahu bagaimana cara Engkau akan mengubah kami. Yang kami tahu adalah firman-Mu dan prinsip-prinsip yang diajarkan. Dan kami tidak tahu harga yang akan kami bayar itu, kapan akan kami bayarkan, atau dengan cara bagaimana akan kami bayarkan. Yang kami tahu adalah kami siap untuk membayarnya berapapun harganya. Dan kami tidak mau menjadi murid-murid yang biasa saja, yang hanya kadang-kadang mengikut Engkau, yang tidak menyaksikan mujizat-mujizat yang Engkau lakukan. Tetapi kami mau menjadi murid-murid yang senantiasa menyertai Engkau, dan yang menyerahkan diri kami kepadamu untuk diubah dan dipakai. Biarlah oleh jemaat lokal ini yang mengajarkan kebenaran, yang memberikan kami kesempatan untuk melayani-Mu dengan apa yang kami miliki, yang melaksanakan amanat agung. Di dalam jemaat inilah kami bisa bertumbuh dan ambil bagian. Dan dengan demikian kami menjawab panggilan dan memberikan hati kami sebagai batu permata yang indah kepadamu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.